في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بسم الله. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل على سائر الخلق. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih, salat isya yang dirahmati Allah SWT, yang sama-sama mengharapkan ridha dari Allah SWT. Pertama dan paling utama dalam kesempatan ini adalah marilah kita bersyukur kehadiran Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillah, bahwasanya dengan berkah kasih sayang Allah berupa limpahan taufik hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga Alhamdulillah kita telah diberi kekuatan, kesempatan untuk dapat tunaikan perintah Allah. Dan sekarang Alhamdulillah sedang kita belajar menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya, apa yang kita sudah buat karena Allah semata-mata ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebagai bekal kita nanti di hari yang tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak dan saudara. Salawat serta salam kita semua semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, harapan kita, Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan karena beliau, mungkin kita tidak ada di dunia ini. Dan tidak ada lagi yang kita harapkan pada hari kiamat kecuali syafaat atau pertolongan daripada beliau. Bapak Ibu hadirin jamaah salat tarawih dalam rumah yang dirahmati Allah SWT, Al-Quran adalah sebagai wahyu dari Allah SWT. Sebagaimana Allah SWT sampaikan kepada Nabi kita dalam surat Yusuf, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna litunzira ummal qura wa man haulaha. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ini Al-Quran, yaitu litunzira ummal qura, untuk memberi peringatan kepada satu kawasan, wa man haulaha, dan juga kawasan daerah sekitarnya. Kemudian dalam surat Taha Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa.
kami tidak menurunkan ini Al-Quran kepadamu Muhammad litashqa, supaya menjadi susah berat. Dalam surat Ibrahim Allah SWT berfirman juga, Alif Lam Ra, kitabun unzila ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur. Ini adalah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, litukhrijan nasa minaz zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka mempelajari Al-Quran ini adalah suatu pelajaran yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada mempelajari wahyu. Dalam hadis dikatakan, ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, mengajarkannya. Dalam hadis yang lain, fadlul Quran ala sa'iril kalam ka fadli ala sa'iril khalqih. Ketinggian atau keutamaan derajat Al-Quran di atas seluruh kalam-kalam yang ada adalah seperti ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh makhluk ciptaan. Maka hadirin rahmati Allah SWT, kadang kita hari ini lebih banyak mempergunakan waktu kita untuk membaca yang lain daripada Al-Quran. Padahal Nabi sabdakan, ya, barang siapa yang membaca Al-Quran, mengqara Al-Quran, falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, baginya satu kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wala mim harfun, wa mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim ini satu huruf, sabda Nabi. Akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka sekali kita membaca alif lam mim sudah ada, kalau ditambah dengan tanda panjangnya nih, ada sekitar 30 jadinya. Ada 3, ya. Hadirin rahmati Allah SWT, maka berapa pahala yang didapat? Tapi kita sekarang ini lebih banyak, ya, membaca yang tidak berpahala. Kira-kira siap tak kita mati? Siap tak kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Nanti dalam surat At-Takatsur Allah bertanya, Allah peringatkan kita, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Suatu hari nanti seluruh nikmat ini akan ditanya. Lalu kira-kira kita jawab apa? Berapa banyak di antara kita yang sampai hari ini juga termasuk saya, ya, belum khatam Al-Quran, membacanya dari awal. Hadirin rahmati Allah SWT, ya. Tapi alhamdulillah masih kita diberi kesempatan, belum sampai setengahnya pertengahan bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan sisa-sisa daripada kehidupan kita dalam bulan Ramadan ini bisa kita gunakan, manfaatkan sebaik-baiknya, ya, untuk membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini Allah firmankan kepada Nabi Adam AS melalui Al-Quran, di mana Allah berfirman, "Qul nahbitu minha jami'a, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Turunlah kamu semuanya, ya, ke dunia, ya. Maka fa imma ya'tiyannakum minni hudan, maka apabila datang daripada aku kepadanya petunjuk, ya, ini Al-Quran kalau kita sekarang ini, ya.
Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini hadirin rahmati Allah SWT. Maka Al-Quran ini adalah hudan wa syifa, petunjuk dan juga jadi obat, penenang hati. Tazkiratan liman yakhsha, peringatan bagi orang yang takut kepada Allah SWT. Maka hadirin rahmati Allah SWT, marilah kita fungsikan Al-Quran ini sebaik-baiknya dalam diri kita, keluarga kita, anak kita, masyarakat kita. Karena dengan kita banyak ingat kepada Allah melalui Al-Quran ini, maka hati kita akan terbina juga, akan jadi lebih tenang. Tetapi dengan kita membaca Facebook segala macam bentuk cacian, segala macam bentuk fitnah-fitnahan, membakar hati kita, yang pada saat ini bulan suci Ramadan ini bisa menjadi ghibah, yang nanti pada hari kiamat orang yang menggibah ini akan diberikan makan dengan daging saudaranya yang sudah busuk. Siap enggak? Jangankan daging saudara, daging ayam aja jangankan dah busuk kali. Yang masih bagus. Tapi udah berapa lama kita rasanya tidak enak, tidak mau dikasih, walaupun dikasih nanti dipaksakan itu. Apalagi memfitnah misalnya melalui media massa yang kita pegang hari-hari. Kita lihat komentar, kita balas lagi komentarnya kan. Padahal kita tidak tahu apakah ini komentar-komentar ini benar apa enggak. Sesuatu yang diterbitkan di sana itu kita tidak tahu benar atau salahnya. Sekalipun benar sabda Nabi, kalau perkara itu dibicarakan di belakang orangnya, maka itulah adalah ghibah. Nah, ini hadirin Allah SWT. Maka ingatlah, orang yang kerjasama dalam ghibah ini nanti sama-sama akan mendapatkan makanan dari daging saudaranya yang sudah busuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa bimbing hati kita, lisan kita, tangan dan kaki kita untuk menuju kepada keridhaan-Nya. Inilah bulan suci Ramadan yang memberikan kita tarbiyah, supaya kita sama-sama berpuasa lahir dan batin. Bukan hanya puasa lahirnya saja, tapi batinnya tidak. Karena Nabi sabdakan, banyak orang yang berpuasa tapi tidak ada yang didapatnya kecuali hanya lapar dan dahaga. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan bagi kita sekalian. Yang benar jelas datang daripada Allah SWT, yang salah dari keadaan saya sendiri karena saya sedang belajar. Sempurnanya majelis kita tutup dengan doa kibarah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون